bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan devotion hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir di dalam setiap hati dan pemikiran kami, sehingga apa yang boleh kami dengarkan, boleh kami Tuhan terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita minta Tuhan menyelidiki setiap hati kita, sebab Tuhanlah yang maha tahu setiap pribadi dan hati kita. Kita nyanyikan selidiki aku. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Benar ya Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati kami. Tuhan, tolonglah kami kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menerimanya dengan baik, bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh Tuhan memperoleh buah yang baik dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa seruan kami yang kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. The words of God today is taken from Psalm 64 verse 11. Mazmur 64 ayat 11. Alkitab berkata, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. All the honest people will boast. How can it could be? How can it could be? Exactly right? Hidup dengan jujur membuat kita bermegah dan membuat kita bangga. Kenapa kita harus bangga? Karena kita hidup dengan penuh tanggung jawab. Kita hidup dengan dedikasi yang tinggi. Ya. Jadi kita punya nilai. Kita punya taste tersendiri. Anak-anak proud of being a responsible as a honest people. Tentunya supaya hidup jujur, supaya bisa menjadi orang yang jujur, kita harus melakukan hal-hal yang mungkin dunia ini tidak suka, yang mungkin orang lain tidak menyenangi. Contohnya apa? Ya, mungkin kamu bisa dikucilkan, mungkin kamu bisa terasing, mungkin kamu dianggap kamu seperti orang suci saja. Tetapi anak-anak, ingat satu hal, supaya bisa jujur, kita perlu komitmen yang kuat untuk membentengi diri kita. Supaya kita tidak tergoda oleh apapun. Supaya kita tidak tergoda oleh bisikan apapun. Dan kita perlu firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan yang akan membentengi kita, yang akan menguatkan kita untuk melakukan perbuatan yang jujur tadi. So children, to be honest people, ya,
Mungkin ada yang beranggapan, ngapain Miss hidup jujur? Untuk apa itu jujur? Coba lihat, orang yang tidak jujur aja bahagia. Orang yang tidak jujur aja sukses. Kenapa sih kita harus jujur? Anak-anak, ingat satu hal, ya, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia Maha Tahu sekalipun itu tersembunyi, ya. Tuhan mengetahui segalanya. Tuhan mengetahui apa yang ada di hati dan pikiranmu, bahkan apa yang kita lakukan. So children, kalau dunia mengecilkan kamu, kalau dunia menjauhi kamu, ingat anak-anak, kita akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Dan itu adalah suatu berkat yang luar biasa, yang mungkin orang lain tidak bisa merasakan. Dan anak-anak, kalau kita hidup dengan jujur, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kalau anak-anak menyadari, itulah sukacita terbesar dalam hidup kita, ya. Even though you think that life feels heavy, mungkin kadang-kadang dalam melakukan kejujuran ini, ya, untuk berbuat jujur, mungkin itu terlalu sulit. Miss nggak tahu ya, beban hidup ini terlalu berat, yang aku pikirkan terlalu banyak. Apalagi saat ini, ya, Miss nggak tahu ya, di rumah itu aku harus belajar sendiri. Lalu mama pulang, mama akan tanya, udah selesai? Bagaimana? Hari ini bisa? Berarti aku harus jujur, aku harus berbohong ya, Miss? Berarti aku harus berkata bisa, walaupun aku tidak bisa. Anak-anak ingat, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu sekecil apapun kebohongan kita, Dia Maha Tahu. Maka anak-anak, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, ya. Life in this world is temporary. Maka anak-anak ingat, kalau dunia ini hanya sementara, apakah kamu mau berbuat hal yang tidak benar? Ya. Maka hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa kamu dan Miss, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita harus sama-sama menjadi orang yang jujur untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. So children, remember, if you believe to our God, life that is not like the world. Jangan hidup hanya untuk menyenangkan dirimu. Jangan hidup mementingkan dunia ini saja. Karena seperti yang dibilang tadi, dunia ini hanya sementara. Remember children, kadang-kadang bisikan iblis itu terlalu berkuasa untuk mengajak hati kita untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Maka saat kita hidup seperti itu, maka anak-anak, berarti kita hanya mementingkan dunia ini. Tetapi sebaliknya, jika kita hidup dengan jujur, maka saat itu anak-anak, kamu dan Miss, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengharapkan kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. So children, for our devotion today, as a children that who know God should glorify our Lord. Anak Tuhan harus hidup sesuai ajaran Tuhan. Anak Tuhan harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ingat tadi, hiduplah dengan jujur, karena Allah kita, Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui segalanya, sekecil apapun perbuatan kita. Maka untuk itu anak-anak, mari kita hidup jujur, menjunjung tinggi kebenaran, dan hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Kiranya kita semua boleh melakukannya, menjadi pribadi yang jujur, mau berkata yang benar, dan hidup sesuai ajaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi orang yang jujur, hidup dengan benar. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini hanya sesaat, dunia ini hanya sementara. Tuhan Yesus tolong kami
Kuatkan kami melawan keinginan daging dan dunia ini. Mampukan kami Tuhan terus mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup. Dan mampukan kami menjadi orang yang jujur karena kami Tuhan mengharapkan kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan menguatkan kami, memampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan ayat hafalan kita yang diambil dari Matius 18 ayat 4. Sekali lagi disulangi, Matius 18 ayat 4. Kita sama-sama membacakannya. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sekali lagi, Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Benar, hanya Tuhanlah yang mengenal setiap pribadi kita. Oleh sebab itu, mari kita terus bersandar